merupakan amal terbaik. Amal terbaik. Ini hari gini kita masih belum mau untuk belajar Al-Quran, belum mau mengajarkan Al-Quran, belum mau belajar membaca Al-Quran. Ini kita mau meletakkan posisi kita di mana? Toh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita berbagai fadilah diberikan kepada kita yang mau belajar, yang mau membaca, dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Fadilah tersebut diantaranya adalah merupakan amal terbaik. Amal terbaik kalau kita mau mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian fadilah berikutnya adalah ketika kita mau membaca Al-Quran, itu Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi kita, menjadi penolong bagi kita. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, sesungguhnya ia akan menjadi penolong bagi kita pada hari kiamat nanti. Ini kalau kita belum punya orang dalam, boleh nggak mau baca Quran. Tapi kalau sudah punya ya terserah. Tapi ketika kita belum punya orang dalam, Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita yang mau membacanya. Kemudian ketika kita mau membaca Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, mau berusaha untuk belajar membaca Al-Quran, ini Allah akan memberikan kita pahala yang besar, pahala yang banyak. Ya, ini hadis juga yang sahih diriwayatkan oleh Syaikhan. Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an", orang yang membaca Al-Quran, wa huwa mahirum bihi, pintar baca Qur'annya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Ini kalau kita membaca Quran, pintar baca Quran, Allah kumpulkan kita bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, yang baca Al-Quran, wa yatata'u fihi, dan dia kesulitan dan dia kurang tepat dalam membaca Al-Quran, terbata-bata waktu baca Al-Quran. Ini wahuwa alaihi syaqq, dan dia mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran. Lahu ajrani, bagi mereka mendapatkan dua pahala. Karena pahala pertama dia mau membaca Al-Quran, pahala yang kedua Allah berikan karena dia kesulitan dalam membaca Al-Quran. Kemudian kalau kita mau belajar Al-Quran, mau belajar membaca Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, ini Allah akan memberikan kepada kita sakinah. Allah akan menurunkan ketentraman kepada kita. Allah akan memberikan kita rahmat. Ini juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ini ketika tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu daripada rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka baca Quran, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling belajar untuk membaca Al-Quran. Ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan bagi mereka ketentraman as-sakinah. Wa humur rahmah, dan juga Allah akan memberikan kepada mereka dengan rahmat. Mereka akan dinaungi dengan rahmat. Wa humul malaikah, mereka juga akan dikelilingi oleh para malaikat. Nih, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan juga Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fadilah berikutnya ketika kita mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, ternyata ini kita mau membaca ataupun tidak mau membaca Al-Quran, itulah yang membedakan kita antara kita sebagai orang mukmin dengan orang-orang munafik.
Itu ketika kita mau atau tidak maunya kita belajar membaca Al-Quran. Ini perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah atrujah. Aromanya wangi, ini baunya enak, rasanya juga enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran itu seperti tamar, seperti kurma. Ini tidak ada aroma, aromanya nggak ada, baunya nggak ada, tapi rasanya enak, manis rasanya. Perumpamaan seorang munafik, namun ia rajin membaca Al-Quran, itu seperti buah rehanah. Ini wanginya ada tapi rasanya pahit. Ini beda yang nampak dengan yang beda pada kenyataan aslinya. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran itu seperti buah hamdalah. Tidak memiliki aroma apapun, rasanya pun sangat tidak enak, sama dengan pahit. Itulah kalau kita mau mendapatkan posisi ataupun mau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, salah satunya adalah ketika kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, atau pada posisi kita mau belajar membaca Al-Quran.